Ketika seseorang meminta rezeki, berarti dia sedang apa? Sedang berada pada kondisi tidak memiliki. Ketika dia pada frekuensi tidak memiliki, yang akan datang potensi yang membuat dia semakin tidak memiliki. Like attracts like. Makanya di Quran tuh jelas sekali, hebat ya Allah. Allah mengajarkan satu kata yang sangat indah. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Jadi syukur itu apa sebetulnya? Syukur itu melepaskan frekuensi positif, melepaskan vibrasi yang positif, melepaskan energi yang positif. Jadi ketika kita sakit, jangan fokus pada sakit, fokus pada sehat. Rasakan sehat yang pernah kita rasakan. Dan rasakan kita seakan-akan sudah kembali sehat. Makanya berterima kasih aja sama Allah. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang pernah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas kesehatan yang akan datang kepadaku. Makanya syukur itu ada 3. Syukur terhadap yang sudah terjadi, syukur terhadap yang sedang terjadi, dan syukur terhadap yang belum terjadi. Nah ini yang jarang dilakukan. Bersyukur terhadap yang belum terjadi. Seakan-akan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi. Jadi ulangi ya. Jadi berdoa itu sebetulnya melepaskan frekuensi. Frekuensi yang dilepaskan tergantung kita membentuknya. Kita membentuk seperti apa. Itu rahasianya. Jadi nanti kalau sakit, jangan fokus pada sakit. Fokus aja pada sehat. Pikirkan saya sudah sehat. Pikirkan dan rasakan saya sudah sehat. Bahkan saya sudah melakukan sesuatu dengan sehat saya. Walaupun faktanya masih sakit. Itu akan mengalami percepatan yang luar biasa. Nah, sebetulnya ini sudah saya bagikan di YouTube. Ada yang pernah mendengarkan Hidup Menakjubkan? Dari episode 1 sampai episode yang ke-10. Kalau yang sudah mendengarkan ini, ketika mendengarkan kajian hari ini, barangkali tidak asing lagi. Karena itu sudah saya bagikan. Cuman di sana sangat cepat saya bicara. Tetapi di sini saya coba lebih lambat, lebih detail, dan saya coba beri contoh-contohnya supaya aplikasinya lebih mudah. Ulangi. Kan di Quran dikatakan, ya, siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Jadi kalau ingin ditambah oleh Allah, cukup bersyukur. Nah, cuman selama ini kita nggak ngerti bersyukur itu seperti apa sih? Ternyata bersyukur itu merasakan berkecukupan. Merasakan berkecukupan. Merasakan kalau kita sudah punya. Merasakan kita sudah ada. Dan ternyata perasaan ada akan memancarkan frekuensi ada. Lalu kita akan menarik semua yang akan membuat kita semakin berkelimpahan. Clear dulu sampai di sini. Oke. Jadi berdoa itu apa? Melepaskan energi. Berdoa itu apa? Melepaskan vibrasi. Berdoa itu apa? Melepaskan frekuensi. Energi yang dibangun oleh pikiran dan perasaan kita. Oke, sampai sini ngerti? Kan tadi sudah saya jelaskan, pikiran energi, perasaan juga energi. Berarti pikiran dan perasaan sekarang ini sedang siaran. Sedang siaran nih. Memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Nah, apa yang disiarkan itu yang akan datang. Kalau ini menyiarkan keterbatasan, yang akan datang pada kita keterbatasan. Kalau ini menyiarkan ketakterbatasan, keberlimpahan, yang akan datang adalah keberlimpahan. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau kita punya utang, jangan ada kata utang di pikiran kita. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Karena berkelimpahan berarti frekuensi kita berkelimpahan. Itu yang akan memancar dan kita akan menarik keberlimpahan. Sehingga utang lunas, saldo tabungan nambah. Banyak yang tidak percaya sama saya. Gimana caranya punya cicilan tapi cicilan kebayar dan saldo bertambah? Banyak yang tidak percaya. Saya membuktikannya. Bagaimana caranya supaya cicilan lunas dan tidak merasa menyicil? Dan saat kita menyicil atau ada tagihan cicilan, jangan berpikiran negatif terhadap cicilan. Kalau kita punya cicilan mobil, anggap saja kita ini sedang
menjadi orang yang mengembangkan dunia otomotif. Dan kalau saya membayar cicilan, dunia otomotif akan maju. Saya tidak merasa dirampok dengan cicilan. Nah, perasaan dirampok itu sudah negatif. Makanya perasaan kita terhadap cicilan itu menentukan bisa bayar cicilan atau tidak. Ini agama, tetapi sudah saya up ke dalam dimensi spiritual. Karena apa? Kalau agama cuma ritus, cuma ibadah, dan kita tidak menyadarinya, dan diulang-ulang terus-menerus menjadi ritual, kalau tidak ada spiritnya, itu tidak akan membangun kesadaran. Makanya ritus itu penting, ritual itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah spirit yang ada pada ritual kita. Kalau tidak ada spiritnya, maaf ya, kita melaksanakan sholat sehari 17 rakaat, sekedar melaksanakan saja, mungkin kita hanya jadi robot. Kita tidak mendapatkan kesadaran apa-apa. Ini tidak saya jelaskan di sini ya. Kalau ingin dapat penjelasan lebih lanjut, nanti kita buka lagi judul baru. Ini kaitannya dengan bagaimana semesta melihat identitas diri kita. Sampai sini mengerti? Oke. Jadi kita sekarang harus belajar membalikan situasi. Ketika kita sakit, kita harus fokus pada sehat. Membalikan situasi. Jangan fokus pada keadaan. Keadaan sakit maksudnya. Kalau kita sekarang sedang mengalami ketiadaan, fokus kepada keberlimpahan. Karena kalau kita sedang fokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat kita semakin tidak ada. Kan ada orang, mohon maaf ya, utang itu bukan lunas, malah tambah gede. Kenapa? Karena dia berfokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat dia semakin tidak ada. Karena fokusnya tidak berfokus pada keberlimpahan. Apalagi ya, ketika ditanya, bagaimana kabarnya cicilan? Aduh, saya itu nggak bisa makan gara-gara bayar cicilan. Anak saya nggak sekolah gara-gara bayar cicilan. Awalnya masalahnya cuma cicilan, sudah merembet, tidak bisa makan, tidak bisa. Itu kan memberikan frekuensi yang negatif lagi. Betul nggak? Dan itu sering tidak dirasakan oleh kita. Nah, ini penting ya, penting. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika sakit, jangan minta disembuhkan, tetapi berterima kasih atas kesembuhan. Beda. Saat kita minta disembuhkan, berarti kita saat itu sedang di frekuensi sakit. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun saat itu sedang sakit, kita sudah naik frekuensinya di frekuensi sehat. Maka oleh karena itu yang akan datang, itu semua potensi yang membuat kita semakin cepat menjadi sehat. Ini rahasia. Sayang sekali ya, rahasia ini banyak yang tidak tahu. Padahal di hadis qudsi Allah berfirman berulang-ulang, aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung sangkaan kamu. Sudah dibuat seperti itu, tapi banyak yang tidak menerjemahkan ini. Bahkan hanya diulang-ulang aja kepada orang lain yang tidak dipraktekkan. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Ternyata hidup itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Ketika kita sakit, kita minta disembuhkan. Berarti posisi kita sedang di frekuensi sakit. Apa yang terjadi? Tubuh kita semakin lemah. Kenapa? Karena ternyata pengendali semua sel dalam tubuh kita adalah otak. Ketika otak mengatakan saya sakit, maka semua sel-sel di tubuh kita merespon sakit yang disampaikan oleh otak. Dan semua sel di tubuh kita pun menjadi lemah. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun faktanya masih sakit, apa yang terjadi? Seluruh sel dalam tubuh kita menguat, sehingga seluruh anggota tubuh kita pun menguat. Dan kita bersyukur seakan-akan sudah sembuh. Ayatnya sudah sangat hafal semua ya.
La in syakartum la azidannakum. Sudah hafal semua kan? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kan begitu? Siapa yang merasa berkecukupan, melepaskan frekuensi positif, melepaskan vibrasi yang positif, melepaskan energi yang positif, pasti akan datang yang positif. La azidannakum. Tapi siapa yang melepaskan frekuensi yang negatif, vibrasi yang negatif, energi yang negatif, yang akan datang pasti yang negatif. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Clear dulu ya. Wah, ayat itu mah sudah banyak yang tahu dan hafal. Tapi sayang mempraktekannya kadang-kadang salah. Ya? Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Saya